Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips mengenai obat kalsium yang aman untuk ibu hamil menyusui ya, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas pada obat kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, yang belum share, yang belum like, mohon dukungannya teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang saat ini tidak asing lagi mengenai tentang obat kalsium itu seperti apa, nah pada tentunya itu kita mengetahui obat kalsium itu memiliki suatu jenis mineral yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya teman-teman. Selain itu, kalsium ini juga dapat dibutuhkan untuk kebutuhan saraf, jantung, dan sistem pembekuan darah agar berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan anak-anak ini juga bisa ya teman-teman, serta pada wanita yang hamil ataupun menyusui. Jadi kalsium ini teman-teman dapat jumpai pada makanan juga seperti susu, keju, tahu, tempe, bayam, brokoli, kacang-kacangan, dan ikan sarden ya teman-teman. Jadi asupan kalsium juga dapat dari suplemen kalsium. Jadi suplemen ini berfungsi untuk mencegah defisiensi kalsium pada tulang atau pengeroposan pada tulang, yaitu teman-teman ya. Kemudian kita ketahui untuk obat merek dagangnya itu ada Calciflavon, ada Calap OIS, ada Calnic, ada Calnic Plus, ada Caltrac, Ketosid, Lacterson, Ospid DHA, ada Osoral, Osteocare, Renoguard, Renosteril, dan Tonar. Itu merupakan contoh merek obat dagang ya teman-teman ya. Dari teman-teman dapat beli obat ini tidak hanya yang generik ya, tapi bisa dapatkan berupa obat merek dagangnya teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, di sini kita akan bahas tentang biodata obat kalsium itu seperti apa ya teman-teman. Jadi obat ini merupakan suatu golongan suplemen mineral. Ini merupakan kategori obat bebas dan dapat dibeli di toko obat, apotek ya, atau bisa di pelayanan kesehatan ya teman-teman. Kemudian manfaatnya ini untuk mencegah, mengobati pengeroposan pada tulang, kalsium, serta menurunkan kadar fosfat dalam tubuh. Nah, obat ini dapat dikonsumsi dewasa dan anak-anak ya. Sedangkan untuk kategori kehamilan dan ibu menyusui, ini merupakan kategori N atau bisa dikatakan aman untuk ibu dan ibu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bentuk obat ini dapat dijumpai berupa tablet dan sirup. Kemudian untuk peringatan ya teman-teman, sebagai untuk pencegahan saja ya teman-teman. Jadi untuk ibu wanita yang sedang hamil atau menyusui, ini sebaiknya untuk disesuaikan dengan dosis suplemen kalsium dengan anjuran dokter. Nah, jadi harus pengawasan dokter dulu ya teman-teman ya. Jadi yang kedua, tanyakan dosis suplemen kalsium untuk anak-anak kepada dokter. Jadi jangan asal-asalan ya teman-teman. Kemudian bagi penderita gangguan ginjal, jantung, seperti ada lagi sarkoidosis ya, terus ada tumor tulang, serta bagi mereka yang kandungan kalsium di dalam darah dan urinnya itu sangat tinggi, disarankan untuk tidak mengkonsumsi suplemen kalsium kecuali diresepkan oleh dokter. Kemudian asupan kalsium ini sangat penting untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi sebaiknya hindari meminum kalsium yang berlebihan ya, yang nanti dikhawatirkan untuk anak-anak ya teman-teman, pada janin maksudnya. Kemudian jika terjadi alergi terhadap obat ini sebaiknya untuk dihindari.
Lalu kita bahas tentang dosis ya teman-teman. Dosis ini diberikan berdasarkan tingkat keparahan atau kebutuhan pasien tersebut. Jadi pada orang dewasa ini ya umumnya itu 1000 sampai 1200 mg ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalsium itu terdapat 500 mg ya teman-teman. Jadi ya kemungkinan itu dosis dewasa satu hari bisa 4 kali, 3 sampai 4 hari, 4 kali maksud saya gitu ya. Nah, sedangkan pada anak-anak itu biasanya dokter menyesuaikan dosisnya ya. Jadi sebaiknya dihindari lebih dari 1500 mg per hari. Itu kadang-kadang biasa itu anak-anak mengkonsumsinya itu setengah ya teman-teman. Oke. Kemudian ini untuk penggunaannya dengan cara yang benar ya, jadi pada umumnya itu suplemen kalsium ini harus menggunakan anjuran dokter terlebih dahulu agar tidak salah dalam mengkonsumsinya. Oke teman-teman, kemudian untuk interaksi obat ini sebaiknya dihindari yang namanya obat diabetes, obat jantung, obat epilepsi. Karena apa? Karena obat suplemen kalsium ini dia itu tidak dapat terserap oleh tubuh. Jadi sebaiknya dikasih jeda ya teman-teman minum obatnya sekitar 1 jam sampai 2 jam setelah minum obat lain. Oke teman-teman ya. Kemudian teman-teman ini ada namanya efek samping. Efek sampingnya ini ya jika dikonsumsi dengan takaran yang direkomendasikan, jadi ini tidak terlalu membahayakan ya teman-teman. Tetapi jika ini dikonsumsi dalam dosis yang tinggi akan dapat menyebabkan diare dan sakit perut. Jadi jangan sampai salah dikonsumsi ya teman-teman. Dan tentunya semoga bermanfaat pada video kali ini. Dan saya akhiri, jangan lupa ya untuk selalu menjaga pola hidup sehat, selalu untuk yang namanya menjaga daya tahan tubuh, terutama olahraga teratur ya teman-teman. Oke, sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.